sahabat Tapeng Sor ID, terima kasih ya untuk setia di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share ke teman-teman kalian. Thank you, see you. Tradisi mengasuh kejantanan pria agar mampu memuaskan wanita secara lahir dan batin. Tahukah Anda jika Indonesia memiliki tradisi yang dianggap tabu? Ya, di samping beberapa tradisi indah dan ekstrim, ada tradisi yang menyangkut seksualitas. Besar di tanah Jawa, tradisi tabu ini dinamakan tradisi gowo. Tradisi ini bertujuan untuk melatih keperkasaan pria. Dengan kata lain, gowo merupakan tradisi yang membuat pria pintar saat menghadapi malam pertama dan urusan ranjang. Menurut berbagai sumber dan cerita, tradisi ini berasal dari wanita asal Tiongkok yang bernama Gu Wok Niang. Ia yang membawa tradisi itu ke tanah Jawa. Sejak kedatangannya, dilakukanlah tradisi gowo. Karena orang Jawa sulit melafalkan gowo, mereka disebut sebagai gowok. Gowok merupakan sebutan bagi seorang wanita yang mengajarkan seorang remaja yang hendak dewasa tentang kejantanan. Tidak lain agar pria menjadi jantan. Gowo bertugas mengajarkan segala hal mengenai urusan ranjang. Namun, bukan berarti landasan dari tradisi ini adalah hawa nafsu belaka, melainkan bertujuan agar para remaja tersebut kelak bisa membahagiakan para istrinya. Tradisi yang satu ini mungkin dianggap cukup tabu dan tak banyak orang yang mau terbuka untuk membahasnya. Namanya saja tradisi gowo. Tradisi yang konon berasal dari Tiongkok dan tiba di Jawa ini bisa dibilang tradisi untuk mengajari remaja laki-laki bisa menjadi seorang pria dewasa. Dewasa yang dimaksud di sini dalam artian bisa memahami seluk-beluk tubuh perempuan. Ada sejumlah cerita menarik terkait tradisi yang satu ini. Bahkan ada novel yang dibuat dengan latar tradisi gowo yang begitu fenomenal. Adalah Gu Wok Niang, sosok wanita Tiongkok yang disebut telah membawa tradisi yang disebut sebagai gowo ke Jawa. Mungkin kamu sudah bisa menduga dari mana nama gowo berasal. Ya, gowo diambil dari nama Gu Wok Niang. Karena lidah orang Jawa saat itu agak sulit melafalkan nama lengkap gowo, maka dipersingkat menjadi gowo saja. Tugas dari seorang gowo adalah memperkenalkan seluk tubuh perempuan atau katuragan wanita, para remaja laki-laki yang beranjak dewasa. Ada tradisi Jawa tempo dulu, di mana remaja yang sudah dikhitan akan tinggal serumah dengan seorang gowo. Gowo ini kemudian yang akan mengajarinya berbagai hal yang terkait dengan cara membahagiakan perempuan secara lahir dan batin. Dengan kata lain, si remaja akan diajari semua hal yang terkait dengan urusan ranjang. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah agar si remaja kelak bisa membahagiakan istrinya. Lalu berapa lama kegiatan ini berlangsung? Remaja laki-laki bisa menghabiskan waktu selama beberapa lama dalam asuhan gowo. Masa ini disebut sebagai nyantrik. Masa ini bisa berlangsung selama beberapa hari, bisa juga seminggu. Sang remaja akan diajari bagaimana menjadi lelananging jagat yang sejati. Bukan hanya soal urusan ranjang saja yang diajarkan oleh seorang gowo. Gowo pun akan mengajari berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga,
dan bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik di masa yang akan datang. Gowo sendiri biasanya disewa oleh sang ayah dari anak remajanya yang beranjak dewasa, agar sang putra bisa menjadi suami yang seutuhnya saat dewasa nanti. Maka perlu dibekali berbagai pengetahuan dan pelajaran langsung dari seorang gowo. Setidaknya nanti saat malam pengantin baru, sang pemuda tidak mendapat malu. Sehubungan dengan gowo, terdapat sebuah novel yang fenomenal dengan judul Nyai Gowo, novel Kama Sutra dari Jawa. Novel karya Budi Sarjono yang satu ini memang cukup mengundang rasa penasaran. Dari judulnya saja sudah kebayang novel ini membahas soal apa. Menyangkut soal tradisi gowo dan tradisi seksualitas Jawa, berlatar kota Temanggung. Pada tahun 1955, Nyai Lindri yang berperan sebagai gowo mendidik Bagus Sasongko menjadi lelaki sejati. Diangkat dalam novel berjudul Nyai Gowo, novel Kama Sutra dari Jawa mengajarkan berbagai hal yang berhubungan dengan cara membahagiakan seorang perempuan dan bagaimana cara memperlakukan tubuh istrinya nanti ketika sudah menikah. Apakah terdengar vulgar? Tak bisa dipungkiri ada hal-hal yang dewasa dibahas dalam novel tersebut. Novel ini pun sepertinya lebih layak dibaca oleh mereka yang sudah menikah atau berumah tangga. Entah apakah saat ini tradisi gowo masih ada atau sudah dilestarikan lagi. Seumpama ada, pasti akan jadi kontroversi tersendiri. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan kalau gowo tetap diimplementasikan di berbagai daerah terpencil. Namun mungkin bentuknya lebih sopan dan punya norma.